Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sleep paralysis atau yang di istilah awam disebut sebagai ketindihan. Kenapa? Sleep paralysis itu adalah suatu kelumpuhan di mana seseorang tidak bisa menggerakkan anggota badannya pada saat tidur atau sebenarnya pada saat sadar tapi tidur, separuh tidur gitu ya. Nah, di orang awam zaman dulu ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Jadi seperti ada makhluk halus yang besar dan serem menindih si penderita pada saat tertidur, sehingga saat penderitanya bangun nggak bisa bergerak badannya, tangannya, kakinya, gitu ya. Makanya disebutnya sebagai ketindihan, seolah-olah ada yang menindih. Tapi sebenarnya hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi nggak terkait dengan hal-hal medis, nggak terkait dengan hal-hal mistis. Oke. Pertama kita harus tahu dulu, otak kita pada saat kita tidur itu sebenarnya nggak beristirahat. Justru pada saat kita tidur, otak kita itu bekerja keras untuk mereorganisasi, merestorasi pikiran kita. Jadi hal-hal yang terjadi selama waktu kita bangun itu diberesin waktu kita tidur. Itu seolah-olah seperti ibu rumah tangga ya. Waktu anaknya di rumah, suaminya di rumah kan pada ngeberantakin rumah tuh. Nah, waktu suaminya kerja, anaknya di sekolah, rumah kan kosong. Nah, itulah kesempatannya si ibu untuk beres-beresin rumah. Barang-barang yang sering dipakai itu akan ditaruh di meja. Barang-barang yang jarang dipakai ditaruh di lemari. Yang lebih jarang terpakai akan ditaruh di gudang gitu ya. Begitu juga otak kita begitu. Waktu kita tidur kan nggak ada informasi baru yang masuk tuh. Mata tertutup, kita nggak ngapa-ngapain, nggak mempelajari hal yang baru. Otak kita sibuk nih beres-beres gitu ya. Ingatan yang perlu akan sering dipakai itu akan ditaruh di ingatan jangka pendek. Hal-hal yang terjadi yang nggak sering-sering dipakai itu akan ditaruh di ingatan jangka panjang gitu ya. Nah, pada saat kita tidur, otak kita itu sebenarnya lebih sibuk. Kenapa? Selain mereorganisasi memori, otak juga tetap harus mempertahankan fungsi-fungsi tubuh. Waktu kita tidur, kita tetap bernafas, kita tetap mencernakan makanan, kita tetap macam-macam lah. Jadi fungsi-fungsi tubuh itu tetap harus berjalan meskipun kita sedang tidur. Jadi otak sibuk gitu ya. Dia seperti ibu rumah tangga gitulah. Kesannya kok enak amat di rumah gitu ya. Anak sekolah, suami kerja, nggak ngapa-ngapain dong. Padahal sebenarnya waktu itu justru lagi sibuk-sibuknya gitu loh. Oke. Nah, tidur itu terdiri dari beberapa tahap. Pada saat kita bangun seperti sekarang ini, sadar, beraktivitas, mata terbuka, itu kalau otak kita itu dipasangin alat gitu ya, di EEG, itu menunjukkan gelombang yang karakteristiknya khas gitu ya, beda, disebut gelombang beta. Pada saat kita mulai mau tidur, masih sadar, masih bisa mikir, oh besok mau ngapain, apa yang harus dikerjain, meeting, apa segala macam. Tapi mata tertutup, itu EEG-nya akan menunjukkan gelombang yang disebut gelombang alfa. Beda karakteristiknya dengan gelombang beta pada saat kita mata terbuka, aktivitas. Nah, terus pada saat kita mulai mau lebih lelap lagi, udah nggak sadar, mulai kehilangan kesadaran pada saat tidur, itu gelombang akan menunjukkan gelombang theta. Nah, lebih dalam lagi itu akan menunjukkan sleep spindle and complex K gitu ya. Ini istilah teknis, sorry, tapi saya perlu beri penjelasan sedikit. Nah, pada saat kita tidur lelap, istilahnya udah benar-benar deep sleep gitu ya, lelap nggak bisa diapa-apain gitu, istilahnya kita teriak-teriak di sebelahnya pun orang itu kayak udah nggak sadar gitu ya, itu disebut gelombang delta. Nah, tapi ada satu tahap tidur yang unik yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Itu adalah saat pada otak lagi aktif-aktifnya.
pada saat ini orang itu ada dalam keadaan tidur yang paling dalam, lebih dalam dibandingkan gelombang delta, tapi otaknya menunjukkan karakteristiknya seperti pada waktu kita bangun. Jadi gelombang EEG-nya itu gelombang beta gitu ya. Dan khasnya pada saat tidur yang fase ini adalah ditandain dengan rapid eye movement. Jadi matanya kelopaknya tertutup tapi gitu ya. Kayak orang pura-pura tidur lah gitu. Padahal sebenarnya orang ini benar-benar tidur. Dan itu pada saat rapid eye movement dan delta sih sebenarnya. Itu orang benar-benar badannya pada saat sangat rileks. Dibangunin oyok itu pun susah bangun gitu loh. Istilahnya kayak tidurnya kayak kayu lah gitu ya. Nah, tidur kita sepanjang malam itu bukan urutan B terus gelombang D, gelombang kayak gitu-gitu, nggak berurutan seperti itu. Jadi sepanjang malam itu berubah. Dan pertama waktu kita bangun awal itu B gitu kan, terus D, terus naik turun tuh berubah. Kadang T, kadang lagi B lagi, kadang D, kadang berubah sepanjang malam sesuai kebutuhan. Itu sebabnya kadang-kadang kita tengah malam bisa bangun lapar nyari makanan di kulkas, atau bangun tengah malam mau pipis gitu kan. Nah sering juga mau pipis didahului dengan mimpi kita lagi ke buang air kecil. Itu karena perubahan fase tidur yang terjadi sepanjang malam dan tidak berurutan. Tapi yang jelas waktu kita bangun gelombang B, waktu setelah tidur kita bangun lagi gelombang B lagi, gelombang beta lagi. Oke, nah sepanjang malam itu kan terjadi perubahan. Ada kalanya karena hal-hal tertentu kita bangun di tengah malam, yaitu gelombang beta. Nah, kalau gelombang beta ini didahului dengan gelombang beta yang bangun ya, didahului dengan rapid eye movement phase. Jadi REM-nya di sini, terus gelombang betanya di sini. Ini kan sama-sama gelombang beta di otak gitu ya. Cuma bedanya di sini dia tidur yang dalam, di sini dia bangun. Nah, perubahan ini kalau tanpa masalah gitu ya, maksudnya nggak apa-apa, orangnya langsung bangun terus pipis atau terus ke kulkas cari makanan gitu ya. Tapi kalau misalnya pada saat tidur itu otaknya sedang memproses sesuatu yang menakutkan misalnya gitu ya, mungkin abis nonton film horor atau gimana gitu ya, jadi itu banyak gitu di sini. Terus tiba-tiba dia bangun. Pada saat tiba-tiba dia bangun, badan kita ini masih dalam posisi rileks penuh, tapi otaknya pindah dari dari tidur ke bangun. Jadi pada saat bangun itu badan kita masih belum bisa digerakkan. Itulah timbul fenomena ketindihan. Nah, kalau lagi mikirin yang serem-serem pada saat dia rapid eye movement, itu kadang ada halusinasi yang tersisa. Istilahnya kayak kita kalau habis mimpi buruk itu kan kadang masih bisa inget ya waktu kita bangun. Nah, seperti itu. Nah, jadi waktu itu si orangnya bangun, wah, ini nggak bisa gerak. Udah gitu masih ada sisa-sisa halusinasinya dari waktu tidurnya itu. Wah, jadi seringkali menakutkan memang. Karena ada seremnya. Apalagi kalau yang sebelumnya itu lagi tidurnya dibayangin ada genderuwo, ada apalah gitu ya. Bisa seolah-olah kelihatan gitu sama si penderita ini. Tapi sebenarnya hal ini nggak membahayakan. Dan bukan, sekali lagi, bukan karena sesuatu yang mistis. Itu merupakan sisa pemrosesan yang terganggu gitu ya, yang terputus di tengah-tengah gitu. Nggak perlu takut. Jadi kalau itu yang dialamin, tetap tenang aja dulu. Biasanya dalam waktu beberapa detik udah bisa gerak kok badannya. Atau ya tungguin aja dulu nafas yang tenang gitu ya. Kalau orang ada yang bisa sampai beberapa menit tetap nggak bergerak, itu mungkin karena ketakutannya. Jadi bukan karena
badannya nggak bisa bergerak per se, tapi karena dia terlalu takut gitu loh, sampai pikiran kita tuh sangat kuat ya, bisa mengendalikan badan gitu ya, karena terlalu takut jadi benar-benar seperti lumpuh gitu loh. Padahal harusnya enggak, ditunggu beberapa detik, 3-5 detik itu sudah bisa gerak lagi, karena otak kita itu sangat kuat, sangat luar biasa, bisa beradaptasi dengan cepat ya. Jadi kalau sobat sehat ada yang mengalami ketindihan, jangan khawatir, itu bukan ketindihan betul ya, itu cuma merupakan efek dari reorganisasi otak yang terputus di tengah-tengah. Tungguin aja, nafas dengan tenang, jangan takut, nanti badan bisa bergerak lagi. Kalau keterusan nggak bisa bergerak, tapi bukan karena ketakutan, itu harus diperiksa. Mungkin terjadi hal-hal lain, kita nggak tahu. Mungkin terjadi stroke atau apa gitu ya, kita nggak tahu. Teriak cari bantuan, gitu ya. Bagaimana cara mencegah sleep paralysis? Pada dasarnya, kalau kita menerapkan sleep hygiene yang baik, kemungkinan terjadinya sleep paralysis ini sangat kecil. Kenapa? Karena orang akan tidur dengan tenang sepanjang malam. Jadi misalnya ya, jangan makan besar dekat-dekat waktu tidur. Jangan banyak minum air dekat-dekat waktu tidur. Atau kalau olahraga juga gitu, jangan terlalu dekat waktu tidur. Terus pastikan area tidur kita itu kondisinya kondusif untuk tidur yang baik. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin gitu ya. Jangan, kalau misalnya terlalu dingin juga kan enak tuh jatuh tertidurnya, tapi badan kita kedinginan akhirnya. Jadi tengah malam bangun gitu kan. Jangan. Kalau AC zaman sekarang kan bisa diatur yang sleep mode, atau jangan kan AC, kipas angin pun banyak kok yang ada di memiliki sleep mode. Jadi setelah beberapa jam dia akan menurunkan aktivitasnya supaya suhunya nggak terlalu dingin. Itu bisa. Nah, terus juga pilih tempat tidur yang nyaman sehingga kita bisa tidur sepanjang malam tanpa merasa pegel gitu kan. Kalau pegel tuh badan kadang waktu dia nggak di fase B atau fase D, itu dia akan bangun, muter-muter, guling-guling, cari tempat posisi yang enak gitu ya. Nah, kalau kita siapkan area tidur kita dengan baik, disterilkan dengan baik untuk memfasilitasi tidur yang berkualitas, kemungkinan terjadinya sleep paralysis atau gangguan-gangguan tidur lain itu lebih kecil gitu, karena kan otak udah sibuk gitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa saya bagikan. Kalau sobat sehat mau tahu lebih jauh tentang sleep hygiene, bisa lihat di video saya yang sebelumnya yang mengenai sleep hygiene. Kalau ada pertanyaan, boleh diketik di komen. Nanti akan saya lihat, akan saya balas. Dan semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.